Assalamualaikum Sobat Al-Malakani. Terima kasih yang sudah support channel Al-Malakani. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Amin ya robbal alamin. Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah kian senter. Nama Abu Nawas pun mulai dikenal hampir seluruh penduduk Baghdad. Meskipun cara menyelesaikannya sangat unik dan tak lazim, tapi selalu memberikan keputusan yang adil. Tidak ada pihak yang dirugikan dan cara inilah yang membuatnya semakin dikenal dan dicintai oleh banyak orang dimanapun. Tempat Abu Nawas selalu jadi perbincangan, termasuk para menteri istana yang tak hentinya saling memuji kecerdasan Abu Nawas. Kala itu sang raja belum mengenal Abu Nawas. Namun nama Abu Nawas selalu saja ia dengar dari para menterinya ketika mereka sedang duduk berbincang. Bincang rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda. Memangnya secerdik apa sih Abu Nawas, batin Baginda dalam hati? Ia pun kemudian bertanya kepada para menterinya, adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas? Mendengar pertanyaan Baginda Raja, hampir seluruh menterinya berdiri. Itu menunjukkan bahwa mereka paham dengan Abu Nawas. Saya penasaran dengan Abu Nawas. Adakah yang tahu di mana rumahnya? Tanya Baginda Raja. Saya tahu Baginda, jawab salah satu menterinya. Baiklah, sekarang juga antarkan aku ke sana. Suruh pengawal dan prajurit untuk menyiapkan kudanya. Setelah semuanya siap, rombongan kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Mereka mulai memasuki kota di mana rumah Abu Nawas berada. Hadirnya rombongan kerajaan ke kota membuat suasana heboh. Para penduduk berbondong-bondong mendekati rombongan hanya sekedar untuk melihat sosok Baginda Raja Harun al-Rasyid. Sementara Abu Nawas yang sedang asyik duduk di rumah diberitahu oleh tetangganya kalau raja dan rombongan istana akan mendatangi rumahnya, dan sekarang mereka sudah memasuki gerbang kota. Ada maksud apa Paduka yang mulia ingin menemuiku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Ia pun segera keluar rumah melihat arak-arakan rombongan istana. Dengan melilitkan handuk di kepala layaknya sorban, Abu Nawas berdiri di pinggir jalan bersama orang-orang. Wajarnya kalau sorban bahannya pakai kain, tapi Abu Nawas malah memakai handuk untuk dijadikan sorban. Ya, namanya saja Abu Nawas. Kalau tidak gokil bukan Abu Nawas namanya. Namun justru penampilannya yang nyeleneh inilah yang menyita perhatian sang raja. Saat rombongan kerajaan melintas di depan Abu Nawas, sang raja sempat ketawa. Ia pun tertarik dengan penampilannya dan memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. Siapa kamu? Tanya sang raja. Beberapa menteri di sampingnya membisikkan kepada Baginda kalau orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun jawaban yang diberikan Abu Nawas bikin Baginda melongo. Saya ini Dewa Bumi Paduka yang mulia. Baginda Raja tak kalah cerdik dengan jawaban Abu Nawas. Nah, lantaran kamu adalah Dewa Bumi, tentunya kamu bisa membesarkan mata prajuritku yang sipit ini. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan dihukum pancung. Rupanya Abu Nawas lebih cerdik lagi. Berarti Baginda ini tidak memahami apa yang saya maksud. Aku ini Dewa Bumi dan bukan Dewa Langit. Kalau memang Baginda menginginkan agar mata prajurit yang sipit itu jadi besar, seharusnya Baginda meminta pertolongan kepada Dewa Langit. Karena dialah yang mengurus segala masalah dari pusar ke atas urusanku. Adalah segala yang berkaitan dengan bagian pusar ke bawah, karena aku ini adalah Dewa Bumi, jelas Abu Nawas. Setelah itu Raja Harun berbincang dengan Abu Nawas beberapa lamanya. Raja sangat terkesan akan kecerdasan yang dimiliki oleh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian sang raja memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke istana. Sejak saat itulah antara Baginda dan Abu Nawas menjalin keakraban. Abu Nawas sering bolak-balik disuruh ke istana hanya sekedar untuk menghibur Baginda Raja. Suatu hari saat Abu Nawas berada di istana bersama Baginda Raja, Abu Nawas diberi tantangan.
ia harus membagi 5 butir telur secara adil untuk 3 orang. Syaratnya telur tersebut tidak boleh dipecah. Kemudian datanglah istri sang raja membawakan 5 butir telur di hadapan Baginda dan Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin tahu sampai di mana kecerdasanmu. Kamu bagi 5 telur ini untuk kita bertiga dengan adil, tapi telur ini tidak boleh dipecah. Tanpa ragu-ragu sama sekali, Abu Nawas mengambil 5 butir telur tersebut dan berkata, "Paduka yang mulia, ini sebutir telur untuk Baginda, sebab Baginda sudah mempunyai 2 butir. Untuk saya juga sebutir telur, karena saya sudah mempunyai 2 butir, sedangkan yang 3 butir ini untuk istri Baginda, sebab dia tidak punya sebutir pun di bawahnya." Sejenak raja terdiam, ia masih bingung dengan maksud Abu Nawas. Namun begitu, sang raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas. Ia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri. "Kamu memang cerdas, Abu Nawas ini. Ada hadiah untukmu, karena telah berhasil membuat kami terhibur." Mendengar nama Raja Harun al-Rasyid, tentunya tak lepas dengan cerita Abu Nawas. Sebab raja yang alim ini seringkali berusaha memperdayai Abu Nawas, namun usahanya selalu gagal akibat kecerdikan daripada Abu Nawas. Kisah-kisah inilah yang seringkali mengundang gelak tawa. Tapi siapa yang sangka, ternyata Raja Harun al-Rasyid mempunyai seorang putra. Putranya adalah seorang pemuda yang alim. Dia memilih meninggalkan istana dan hidup menjadi rakyat jelata. Oleh sebab itulah, namanya tak pernah disebut di setiap kisah-kisahnya Abu Nawas. Di dalam kitab Khurba min al-Mu'minin, karya ulama besar bernama Imam al-Ajuri, diceritakan, suatu saat Abdullah bin Faraj sedang membutuhkan seorang kuli untuk bekerja di rumahnya. Abdullah pun bergegas menuju ke pasar mencari kuli yang bersedia membantunya. Setelah berkeliling di pasar, matanya tertuju pada seorang remaja berkulit kuning langsat yang tangannya membawa bungkusan besar bajunya berupa jubah yang terbuat dari kain berbahan bulu domba kasar. Pemuda itu tampak duduk sendirian di belakang pasar. Abdullah lalu menghampiri pemuda tersebut dan bertanya, "Maukah kamu bekerja untukku?" Pemuda itu menjawab, "Iya, saya mau." "Berapa upah yang kamu inginkan?" tanya Abdullah. 7 danik, jawab si pemuda itu kembali. "Baiklah, saya setuju," balas Abdullah. Pemuda itu lalu berkata, "Tapi ada syaratnya, Tuan." Abdullah bin Farid bertanya, "Apa syaratnya?" "Syaratnya adalah, jika datang waktu duhur dan asyar, izinkan saya berhenti sebentar untuk menunaikan sholat." Jelas si pemuda keduanya pun sepakat. Kemudian pemuda itu diajak ke rumah Abdullah bin Faraj. Setibanya di rumah Abdullah, pemuda itu diperintahkan untuk memindahkan barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia bekerja penuh dengan semangat tanpa ada sepatah kata pun yang terucap. Saat tiba waktu duhur, pemuda itu langsung menghentikan pekerjaannya. "Wahai Tuan, waktu duhur sudah tiba, saya akan berhenti sebentar untuk menunaikan sholat," ucap si pemuda kepada Abdullah bin Faraj. "Silakan saja," balas Abdullah. Setelah selesai sholat duhur, pemuda itu kembali meneruskan pekerjaannya. Seperti biasa, ia bekerja dengan semangat tanpa ada kata yang terucap. Setelah tiba waktu asar, si pemuda kembali meminta izin untuk sholat asar. Ia pun bergegas menunaikan sholat asar dan kembali bekerja hingga menjelang maghrib. Kemudian Abdullah bin Faraj memberikan upah sesuai kesepakatan. Setelah mendapatkan upah, pemuda itu pun langsung pamit pulang. Beberapa hari kemudian, Abdullah bin Faraj membutuhkan tenaga kuli lagi. Sang istri menyarankan untuk memakai jasa tenaga pemuda tempo hari, sebab kerjanya bagus dan giat, serta tak banyak bicara. Pagi harinya, Abdullah bin Faraj menuju ke pasar. Setibanya di pasar, Abdullah tidak menemukan pemuda yang dicarinya. Lantas ia bertanya kepada orang-orang yang ada di pasar. Salah satu dari mereka menjawab,
Pemuda yang engkau cari hanya ke pasar setiap hari Sabtu saja, dan ia senantiasa duduk sendirian di belakang pasar. Abdullah lalu pulang dan kembali ke pasar pada hari Sabtunya. Ternyata benar, Abdullah mendapati si pemuda sedang duduk sendirian di belakang pasar. "Kamu mau bekerja untukku lagi?" tanya Abdullah. "Anda sudah tahu berapa upahku dan apa syarat-syaratnya, kan?" kata si pemuda. "Ya, saya sudah tahu," balas Abdullah. Abdullah pun lalu kembali mengajak si pemuda ke rumahnya. Si pemuda bekerja dengan baik sebagaimana waktu yang lalu. Ia juga menunaikan sholat duhur dan asyar tepat pada waktunya. Setelah pekerjaan selesai, Abdullah memberikan upah dan menambahinya. Namun pemuda itu menolak. Ia hanya mau menerima upah sesuai dengan perjanjian. Berulang kali, Abdullah membujuk si pemuda agar mau menerima tambahan upahnya. Akan tetapi, pemuda tersebut justru menjadi marah. Ia pun langsung meninggalkan Abdullah tanpa mengambil sepeser pun upahnya. Abdullah merasa bersalah. Ia pun segera mengejar si pemuda dan meminta maaf, lalu memberikan upahnya dengan kesepakatan tanpa ada tambahan. Beberapa minggu kemudian, Abdullah kembali pergi ke pasar pada hari Sabtu. Ia mencari pemuda tersebut untuk menawari pekerjaan di rumahnya. Namun pemuda yang dicarinya tidak ia jumpai. "Bukankah ini hari Sabtu? Kenapa pemuda itu tidak ada di pasar?" ucap Abdullah dalam hati. Ia pun lalu bertanya kepada orang-orang di pasar, tapi sebagian dari mereka tidak ada yang tahu. Lalu ada seseorang yang memberitahu kepada Abdullah bin Faraj kalau pemuda yang ia cari sedang sakit. Abdullah bin Faraj lantas bertanya kepada orang tersebut, "Apakah Anda tahu kenapa pemuda itu bekerja hanya pada hari Sabtu? Setiap hari ia gunakan waktunya untuk mempelajari ilmu agama, kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu, pemuda itu menggunakan waktunya untuk bekerja dan ia hanya mau menerima upah 7 danik untuk biaya hidupnya selama 7 hari. Mendengar penjelasan orang tersebut, Abdullah bin Farid semakin penasaran dengan sosok si pemuda. "Beritahu aku di mana rumahnya," pinta Abdullah. Orang tersebut lalu menunjukkan lokasi rumahnya. Abdullah bin Farid pun bergegas menuju rumah si pemuda. Ternyata si pemuda tinggal di gubuk kecil dengan seorang wanita tua. Abdullah lalu masuk ke rumah itu untuk menengok si pemuda. Tampaklah si pemuda sedang terbaring lemah dengan batu bata sebagai bantalnya. Abdullah pun menjadi iba. Ia lalu berkata kepada si pemuda, "Apakah engkau butuh bantuan?" Pemuda itu menjawab dengan suara lemah, "Ya, kalau tidak merepotkan Tuan." "Tidak, insya Allah tidak merepotkanku," balas Abdullah. Pemuda itu kemudian berkata, "Apabila aku mati nanti, juallah jubah bulu kambingku, dan uang hasil penjualan gunakanlah untuk membeli kain kafan. Tapi sebelum engkau menjual jubahku, bukalah sakunya, karena di dalamnya ada sebuah cincin. Setelah aku mati nanti, perlihatkan cincin itu kepada Raja Harun al-Rasyid. Bila ia melihatnya, ia pasti akan memanggilmu. Lalu berikanlah cincin itu kepada Raja Harun al-Rasyid." Abdullah pun menyanggupi permintaan pemuda itu. Setelah si pemuda wafat, Abdullah bin Farid pergi ke kota Baghdad untuk menemui Raja Harun al-Rasyid. Setibanya di kota Baghdad, Abdullah bin Farid melihat rombongan kerajaan sedang melintasi jalan kota. Ia lalu mencari posisi agar terlihat oleh Baginda Raja. Ketika Baginda Raja dan para pengawal melintas tepat di depannya, Abdullah bin Faraj langsung berteriak, "Wahai Amirul Mukminin, saya punya titipan untuk Anda." Abdullah bin Faraj lalu menunjukkan cincin si pemuda itu kepada Baginda Raja. Melihat cincin yang dibawanya, Baginda Raja memerintahkan pengawal untuk mengajak Abdullah bin Faraj ikut bersamanya ke istana. Setelah sesampainya di dalam istana, Abdullah bin Faraj dipersilahkan duduk dan dihidangkan berbagai makanan dan buah-buahan. "Dari mana engkau dapatkan cincin itu?" tanya Baginda Raja kepada Abdullah. Kemudian Abdullah bin Faraj menceritakan awal mula
pertemuan antara dirinya dengan seorang pemuda dan amanat si pemuda kepada dirinya sebelum meninggal. Mendengar itu, Baginda Raja langsung menangis sesenggukan. Baginda terlihat sangat terpukul dengan kabar yang didengarnya. Setelah tangisnya mereda, Abdullah bin Faraj memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja, "Wahai Amirul Mukminin, siapakah gerangan sebenarnya pemuda itu?" Baginda Raja menjawab, "Pemuda yang engkau ceritakan itu adalah anakku." "Bagaimana itu bisa terjadi?" tanya Abdullah heran. Baginda Raja lantas bercerita, "Ia lahir sebelum aku menjadi raja dan ia tumbuh menjadi anak yang soleh. Ia menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu agama. Namun ketika aku diangkat menjadi khalifah, ia justru menjauhiku. Ia tak mau sedikit pun menikmati harta yang aku miliki. Cincin yang engkau bawa adalah cincin yang mahal. Dulu aku memberikan cincin ini kepadanya lewat ibunya, berharap suatu saat dapat ia manfaatkan. Ia adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Tapi semenjak ibunya wafat, aku tak pernah lagi mendengar kabarnya, kecuali kabar yang engkau sampaikan padaku kali ini." Tangis Baginda pun kembali pecah. Air matanya terus menetes membasahi pipinya. "Baiklah, malam ini juga antarkan aku ke makam anakku," pinta Baginda penuh kesedihan. Abdullah bin Faraj kemudian mengantarkan Baginda Raja ke makam anaknya. Manakala sampai di tempat makam anaknya, Baginda Raja langsung bersimpuh di depan makamnya dan menangis terisak sampai pagi. Ketika fajar tiba, Baginda Raja dan Abdullah bin Faraj pergi meninggalkan pemakaman. Di tengah perjalanan, Baginda Raja meminta kepada Abdullah bin Faraj, "Berjanjilah kepadaku untuk senantiasa menemaniku berziarah ke makam anakku." Abdullah bin Faraj menyanggupi permintaan Baginda Raja. Abdullah bin Faraj tak menyangka pemuda itu ternyata anak seorang raja yang sangat terkenal. Baginda Raja juga menawari harta yang banyak untuk Abdullah bin Faraj, namun ia menolaknya. Seperti biasa, Raja Harun al-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini, ia meminta sesuatu yang tak wajar. Raja meminta Abu Nawas untuk pergi ke bulan. Padahal zaman itu belum ada teknologi canggih, belum ada mobil, belum ada motor, apalagi pesawat antariksa. Jadi jelas jika misi itu hanya untuk menguji kecerdikan Abu Nawas saja. "Pergi ke bulan?" tanya Abu Nawas kaget. "Ya Abu, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan," jawab sang raja. "Oke, saya akan pergi ke sana besok sore yang mulia," jawab Abu Nawas dengan cepat. Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mengiyakan tantangannya itu. Lalu sang raja bertanya, "Dari mana kamu akan pergi, wahai Abu Nawas?" "Dari rumahku, yang mulia," jawab Abu Nawas. "Baiklah, besok malam saya akan pergi ke rumahmu untuk melihatmu pergi ke bulan," kata sang raja. Malam itu raja beserta para menterinya pergi ke Abu Nawas. Bulan purnama bersinar dengan terang. Bintang-bintang menyebar berkilauan di seluruh penjuru langit. Ketika raja dan para menterinya tiba di rumah Abu Nawas sudah tidak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya sang raja. "Dia baru berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan segera kembali," jawab istri Abu Nawas. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga," jawab sang istrinya Abu Nawas. Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjukkan istrinya. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon itu. "Apakah itu kau Abu Nawas?" tanya sang raja. "Iya, ini saya Abu Nawas Baginda," jawab Abu Nawas. "Apakah kau meneliti bulan dari pohon palem itu?" tanya sang raja. "Tidak, yang mulia."
Saya melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai tanah. Pohon hanya sekedar sarana untuk saya pergi ke bulan, jawab Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya saat di bulan. Hanya tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana, kata Abu Nawas. Kalau Baginda tak percaya, saya punya banyak saksi. Bukan hanya 1 atau 2 saksi, tapi ribuan saksi, sambung Abu Nawas. Siapa saksimu? Tanya sang raja. Bintang-bintang di langit adalah saksiku. Anda bisa langsung menanyakannya kepada mereka. Mendengar jawaban itu raja pun tertawa. Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan? Tanya sang raja. Anda terlambat yang mulia. Saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja. Begitulah kecerdikan Abu Nawas ketika menerima tantangan sang raja. Raja Harun al-Rasyid tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun selalu lolos dari perangkapnya yang ada. Malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaulah beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang. Dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Sang raja pun mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu diajak adu lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Ada gerangan apa Baginda Raja memanggil hamba? Tanya Abu Nawas kepada sang raja. Aku sedang mengadakan lomba memanah. Berhubung kamu ada di istana, maka kamu harus ikut lomba tersebut, ucap sang raja. Waduh, saya masuk perangkap sang raja nih, gumam Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, sang raja berkata, Hai Abu Nawas, kenapa kamu bengong? Ada hadiah besar menantimu, tapi syaratnya kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat sasaran. Kalau kamu berhasil, maka hadiah besar bisa kamu bawa pulang. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang ke rumah dengan jalan merangkak. Ternyata dugaan saya benar. Raja mengundang saya ke istana hanya ingin mempermalukan saya. Sudah tahu kalau saya tak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah, ucap Abu Nawas dalam hati. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Abu Nawas dengan berat hati mengambil busur dan tempat anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya dengan memantapkan hati Abu Nawas membidik sasaran, ia pun mulai memanah. Sudah bisa ditebak anak panah melesat jauh dari sasaran. Namun dengan kecerdikannya Abu Nawas berteriak, itu tadi gaya memanah Tuan Menteri. Segera dicabutnya sebuah anak panah lagi. Ia membidiknya dan memanah lagi. Masih juga panah melesat dari sasaran. Abu Nawas berteriak lagi, demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah. Baginda Raja menjadi tidak sabar. Ia pun berteriak, Hai Abu Nawas, mana gaya memanahmu? Tenang Baginda, gaya hamba tentu lebih baik, ujar Abu Nawas tetap berlagak pintar. Selanjutnya Abu Nawas segera mencabut sebuah anak panah lagi. Ia membidik dan memanah lagi dan melesat lagi, bahkan makin jauh dari sasaran. Ia berteriak lebih keras lagi, ini gaya Tuan Lurah memanah. Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu bukan gaya orang lain, hardik sang raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Tenang Baginda, tenang. Ucapnya seraya mengambil anak panah lagi. Ini adalah untuk yang keempat kalinya. Abu Nawas mencabut anak panah beruntung. Baginya kali ini, anak panah secara kebetulan melesat menyentuh sasaran. Ia pun berteriak sangat kencang. Inilah gaya Abu Nawas memanah. Untuk itu kita tunggu hadiah dari Paduka Raja. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. Kamu memang cerdik Abu Nawas, kata sang raja sambil menyerahkan hadiahnya. Pada hari yang teduh,
Sore itu Abu Nawas membuang kejenuhan dengan jalan-jalan keliling kampung. Tumben kampung ini sepi. Kemana orang-orang? Biasanya banyak yang tongkrongan di pinggir jalan, ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian ia berjalan menuju warung yang biasa dijadikan tongkrongan warga. Di tempat itu juga sepi, tidak ada orang yang berkumpul. Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba dari kejauhan, ia melihat banyak orang berkerumunan di lapangan. Suara tawa dan tepuk tangan terdengar begitu meriah. Pantesan jalanan kampung sepi, ternyata ada tontonan menarik di lapangan, ucap Abu Nawas. Karena penasaran, ia pun mendatangi tempat itu. Ada tontonan apa ini? Tanya Abu Nawas kepada salah satu warga. Ada pertunjukan gajah ajaib, jawabnya singkat. Gajah ajaib gimana maksudnya? Tanya Abu Nawas semakin penasaran. Gajah itu bisa mengerti bahasa manusia, jawabnya lagi. Benar saja, saat Abu Nawas merangsek ke depan tampaklah seekor gajah dan pawangnya sedang beratraksi. Di tengah pertunjukan sedang berlangsung, sang pawang menawarkan hadiah menggiurkan. Ayo siapa saja yang sanggup membuat kepala gajah mengangguk, saya kasih hadiah. Teriak sang pawang kepada warga yang hadir. Tapi sebelumnya sang pawang membisikkan kepada gajah tersebut. Apapun yang ditanyakan oleh penonton, kau harus menjawab dengan menggelengkan kepala. Bila ada yang menarik kepalamu dengan paksa untuk mengangguk, kamu tidak boleh kalah, karena tenagamu lebih besar dari manusia. Lalu gajah itu menatap sang pawang seolah mengerti dan menuruti perkataannya. Abu Nawas melihat dengan cermat kelakuan gajah itu. Gajah yang luar biasa, ia bisa tahu bahasa manusia, gumam Abu Nawas. Ayo yang bisa membuat gajah ini mengangguk dapat hadiah. Teriak sang pawang kembali. Karena tergiur dengan hadiah menarik, banyak warga yang maju. Mereka satu persatu berusaha dengan berbagai macam cara, tapi tak ada yang berhasil membuat kepala gajah mengangguk. Sedangkan Abu Nawas masih berpikir keras cara menaklukkan gajah tersebut. Bukankah gajah itu mengerti bahasa manusia? Aku punya ide untuk menaklukkannya, ujar Abu Nawas dalam hati. Ayo siapa lagi yang mau mencobanya, teriak sang pawang. Abu Nawas langsung mengacungkan tangannya seraya berkata, saya Pak, inilah saat yang ditunggu-tunggu warga mereka. Penasaran cara apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas? Mengingat Abu Nawas terkenal dengan kecerdikannya. Setelah Abu Nawas berhadapan dengan gajah, ia pun bertanya, kamu tahu siapa aku? Gajah itu menggelengkan kepalanya. Apakah kau tidak takut kepadaku? Tanya Abu Nawas lagi. Lagi-lagi gajah itu menggeleng. Apakah kau takut kepada tuanmu? Tanya Abu Nawas memancing gajah itu diam. Sepertinya kebingungan untuk menjawab. Bila ia menggeleng, nanti sang majikan akan marah karena dikira ia berani kepada majikannya. Tapi bila ia mengangguk, berarti ia tidak patuh kepada majikannya. Dikala gajah itu sedang kebingungan, Abu Nawas menggertak. Kalau kau tetap diam, akan aku laporkan kamu kepada tuanmu kalau kamu tidak takut kepada dia. Akhirnya gajah itu terpaksa mengangguk. Seluruh pengunjung terperangah dan kagum. Abu Nawas berhasil membuat gajah itu mengangguk. Ia pun memenangkan hadiah besar. Sore itu Abu Nawas menang. Pertunjukan pun bubar. Sang pawang pulang dengan perasaan dongkol kepada gajahnya. Ia pun bertekad akan mengalahkan Abu Nawas pada lain hari. Selanjutnya si pemilik gajah melatih binatang piaraannya. Itu lebih keras lagi, ia mengancam akan menghukum berat si gajah bila tak menuruti perintahnya. Kali ini si gajah dilatih dan diperintah untuk menggeleng. Apapun yang akan ditanyakan oleh penonton nanti, pokoknya harus dijawab dengan menggelengkan kepala, terutama oleh si Abu Nawas. Saat hari balas dendam itu tiba, sang pawang kembali mengadakan sayembara. Siapa yang bisa membuat gajahnya geleng kepala akan diberi hadiah besar. Banyak para warga yang mencobanya, tapi tak ada yang berhasil. Dan ketika semua warga menyerah, datanglah Abu Nawas belakangan. Melihat kedatangan Abu Nawas, para warga menyambutnya dengan tepuk tangan. Sang pawang melirik ke arah Abu Nawas dengan sinis.
Kali ini kau tidak akan bisa mengalahkanku, ucap sang pawang dalam hati. Apakah Anda juga mau ikut? Silahkan tanya sang pawang kepada Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas mendekati gajah tersebut. Tahukah kau siapa aku? Tanya Abu Nawas. Gajah itu mengangguk. Apakah kau tidak takut kepadaku? Gajah itu tetap mengangguk. Apakah kau tidak takut kepada tuanmu? Pancing Abu Nawas. Gajah itu pun tetap mengangguk karena si gajah tidak mau tertipu untuk kedua kalinya. Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam. Tahukah kau apa guna balsam ini? Gajah itu tetap mengangguk. Baiklah, bolehkah aku gosok selangkanganmu dengan balsam? Gajah itu tetap mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan gajah itu. Tentu saja si gajah merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam. Maukah engkau bila balsam ini kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu? Ancam Abu Nawas. Gajah itu mulai ketakutan. Saking takutnya ia sampai lupa dengan ancaman sang majikan, sehingga ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas berhasil memenangkan hadiah kembali, sedangkan sang pawang pulang dengan perasaan kecewa. Ia tak mau lagi mengadakan pertunjukan di kampungnya Abu Nawas. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Semoga cerita tadi bisa menghibur kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.